Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farido. Pada UAS mata kuliah kritik penerjemahan, saya akan mempresentasikan hasil analisis yang saya susun sendiri, yaitu kritik penerjemahan berita CNN Arabic berjudul Korea Selatan memberikan Trump mahkota kerajaan. Kemudian di slide berikutnya, yaitu slide kedua, ada latar belakang. Dalam membuat tugas ini, saya tertarik menganalisa berita CNN, yang terutama analisa terjemahan penting untuk mengetahui apakah pesan konteks budaya dan fakta teks sumber dapat dialihkan secara akurat ke dalam teks target. Kemudian, berita internasional seperti CNN Arabic memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena membuat informasi publik, politik, sejarah, dan budaya. Kasus yang saya analisa adalah pemberian replika emas kerajaan Silah serta penghargaan tertinggi Korea Selatan kepada Donald Trump. Saya ingin melihat seberapa kuat terjemahannya dan apa saja pergeseran makna yang terjadi. Kemudian di slide berikutnya, yaitu teks sumber. Kemudian teks sumbernya yang akan dibacakan. كوريا الجنوبية تمنح ترامب تاجاً ملكياً كأحد أفراد العائلة المالكة. إلى ماذا يرمز ذلك؟ تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة طبق الأصل من تاج ذهبي تاريخي من رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ. الهدية المطلية بالذهب والمزينة بأشجار وحيوانات مستوحاة من التاج الذهبي لمملكة سيلا القديمة. وفي حفل أقيم في جونغيو بكوريا الجنوبية منح ترامب أيضا أعلى وسام كوري جنوبي وهو وسام موغونغوا الكبير. Kemudian di slide berikutnya yaitu teks terjemahan. Yaitu Korea Selatan menghadiahkan Trump mahkota kerajaan sebagai anggota keluarga kerajaan. Apa yang dilambangkan oleh ini? Presiden AS Donald Trump menerima replika mahkota emas bersejarah dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Hadiah berlapis emas dihiasi dengan pepohonan dan hewan yang terinspirasi oleh mahkota emas kerajaan kuno Shalak. Pada upacara yang diadakan di Jeonju, Korea Selatan, Trump juga dianugerahi penghargaan tertinggi Korea Selatan, Grand Order of Mojhwa. Kemudian di slide berikutnya yaitu ringkasan teks sumber dan teks terjemahan. Pada teks sumber menyampaikan simbolisme budaya, namun teks terjemahan justru mengubahnya menjadi makna literal. Nama resmi kerajaan dan penghargaan juga berubah. Dari ringkasan yang saya pakai ini sebagai landasan titik utama. Kemudian di slide berikutnya yaitu analisis judul. Dari judulnya saja saya menemukan masalah penting. Teks sumber menggunakan gaya simbolik, sedangkan teks terjemahan karena hilangnya tanda baca, maka
malah berubah menjadi makna literal. Ini menunjukkan bahwa penerjemahan kurang teliti pada bagian paling krusial, yaitu judul. Kemudian di slide berikutnya, kesalahan istilah sejarah dan budaya. Kemudian pada bagian ini yang menurut saya paling fatal yaitu di bagian nama sila atau saila. Nama resmi kerajaan berubah dan membuat informasi jadi tidak valid. Kemudian yang kedua, Munguha. Sebagai penghargaan tertinggi di Korea Selatan, nama ini seharusnya tidak boleh salah. Dalam kritik saya, kedua kesalahan ini termasuk kategori major factual error. Kemudian di slide berikutnya yaitu hilang nuansa simbolik. Pada hilang nuansa simbolik ini selain fakta dan juga hilangnya nuansa, teks sumber ingin menunjukkan bahwa pemberian mahkota itu hanyalah simbol budaya. Kemudian di teks sumber menyatakan bahwa Donald Trump diberi mahkota sebagai gestur simbolik budaya, bukan sebagai pengangkat resmi menjadi keluarga kerajaan. Dan juga teks terjemahan justru menampilkan makna literal sehingga pembaca dapat salah memahami konteks acara dan tujuannya. Nah, pada teks terjemahan membuat pembaca salah paham dengan memunculkan makna literal. Ini memperlihatkan bahwa teks terjemahan tidak mampu mempertahankan konteks budaya teks sumber. Kemudian di slide berikutnya yaitu prosedur terjemahan. Nah, saya menggunakan beberapa teknik atau prosedur penerjemahan. Yang pertama itu ada literal translation. Itu baik untuk kalimat deskriptif digunakan dengan tepat dan sebagian kalimat. Dan yang kedua, saya menggunakan borrowing atau transliterasi digunakan tetapi tidak akurat dan menyebabkan kesalahan besar. Yang ketiga, modulation, mengubah perspektif. Namun pada modulasi, pada frasa judul justru mengubah makna. Kemudian yang keempat, reduction atau reduksi, hilangnya informasi simbolik pada judul. Kemudian yang kelima, naturalization atau tepatnya nama, tempat, dan jabatan ditangani dengan benar. Kemudian di slide berikutnya yaitu evaluasi kualitas terjemahan. Pada evaluasi kualitas terjemahan, menurut penilaian saya dari segi akurasi yaitu 75% karena banyak istilah salah sehingga merusak makna atau merusak fakta. Kemudian yang kedua, kebertimaan menurut saya itu 85%. Bahasa Indonesia sudah natural, tetapi ada beberapa istilah yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga, keterbacaan yang saya nilai itu 90%. Kalimat mudah dibaca meskipun judul membuat makna awal rancu. Kemudian di slide berikutnya yaitu kritik terjemahan. Dari kritik terjemahan terdapat 4 kritik utama. Yang pertama, kesalahan istilah budaya dan sejarah.
Ini mengacaukan fakta berita dan juga sangat fatal untuk jurnalistik. Dan yang kedua, judul tidak terstruktur dengan baik. Tanda baca hilang, makna berubah. Dan yang ketiga, makna simbolik hilang. Pesan utama dari teks sumber tidak tersampaikan dengan tepat atau akurat. Kemudian yang keempat, gaya jurnalistik kurang konsisten. Teks terjemahan kurang rapi dan kurang teliti dalam memeriksa istilah resmi. Harus cek ulang. Kemudian di slide berikutnya yaitu rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikannya ialah yang pertama, gunakan transliterasi resmi sila dari dua kata ini, sila dan mukwat. Kemudian yang kedua, perhatikan tanda baca agar makna tidak rancu. Atau ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kembalikan makna simbolik yang hilang. Yang keempat, lakukan verifikasi istilah budaya sebelum menerjemahkan. Yang kelima, hindari modulasi yang mengubah konteks. Dan selalu verifikasi budaya sebelum menerjemahkan, karena itu yang paling penting. Kemudian di slide berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu terjemahan secara keseluruhan. Terjemahan ini cukup baik dari sisi kelancaran. Akurasi dan kesetiaan makna harus diperbaiki agar tidak menimbulkan misinformasi dengan teknik yang tepat dan verifikasi faktual. Kualitas teks terjemahan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan penerapan teknik yang dapat mengecekkan referensi sejarah, terjemahan dapat menjadi jauh lebih akurat dan informatif. Mungkin demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.